warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pernah gak sih kalian itu berpikir kenapa sekolah itu bukan hanya tempat untuk belajar, tetapi juga tempat untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih hebat dan juga lebih kuat? Bayangkan saja, sekolah bukan hanya sebagai tempat untuk belajar, membaca, dan menulis, tetapi juga tempat untuk tumbuhnya sebuah nilai, karakter, kepribadian, dan juga kebersamaan. Tapi, apakah semua lembaga pendidikan sudah mampu menerapkan lingkungan yang seperti itu? Kali ini, saya Lorista Selviani Permaisuri dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan, ingin mengajak teman-teman semuanya untuk belajar membahas bagaimana keterkaitan lembaga pendidikan dan lingkungan dalam menciptakan generasi yang berilmu, berakhlak, dan peduli terhadap sesama. Lembaga pendidikan dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu atau taklim, tetapi juga sebagai tempat pembentukan akhlak, spiritual, dan tanggung jawab sosial. Lembaga pendidikan merupakan sistem sosial yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan potensi manusia secara seimbang antara jasmani, akal, dan rohani. Lingkungan pendidikan merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar peserta didik dan mempengaruhi perkembangan belajar baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Ki Hajar Dewantoro, terdapat tri pusat pendidikan, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya membentuk satu ekosistem pendidikan yang harmonis dengan lingkungan. Selanjutnya, jenis-jenis lembaga pendidikan itu ada lembaga formal, non-formal, dan juga informal. Lembaga formal ini meliputi madrasah, sekolah, dan universitas. Yang kedua yakni lembaga non-formal, yakni pesantren, majelis taklim, dan PKBM. Dan yang ketiga yakni ada lembaga informal, yakni meliputi pendidikan keluarga dan juga masyarakat. Selanjutnya yakni hubungan lembaga pendidikan dengan lingkungan. Lembaga pendidikan Islam harus mampu mengelola lingkungan agar menjadi tempat belajar yang sehat, estetis, dan religius. Lingkungan sekolah merupakan cerminan nilai-nilai spiritual yang diajarkan, seperti kebersihan, yakni toharoh, keteraturan, dan tanggung jawab bersama. Selanjutnya yakni peran lembaga pendidikan dalam pengelolaan lingkungan. 1. Integrasi pendidikan lingkungan dalam kurikulum. Misalnya, mengaitkan ayat Al-Quran tentang alam dengan pelajaran sains dan akhlak. Dalam penelitian Environmental Education to Improve Student Ekoliterasi, menunjukkan bahwa integrasi PLH dalam mata pelajaran agama dan IPA meningkatkan literasi lingkungan dan tanggung jawab moral siswa. Yang kedua yakni membangun budaya peduli lingkungan. Program Adiwiyata Islam menjadi wujud nyata sinergi antara nilai agama dan nilai kepedulian lingkungan. Yang ketiga yakni menjalin kemitraan dengan masyarakat, gotong royong, penghijauan, edukasi, lingkungan berbasis masjid atau pesantren, memperkuat nilai ukhuwah tanggung jawab sosial. Adapun faktor yang mempengaruhi efektivitas lingkungan pendidikan yakni kualitas guru dan manajemen sekolah. Guru berperan sebagai teladan dan motivator. Dalam sebuah jurnal ilmiah menyebutkan bahwa guru dan manajemen menjadi faktor penentu keberhasilan pembelajaran berbasis lingkungan. Selanjutnya yakni fasilitas fisik dan kenyamanan sekolah. Hal ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas lingkungan pendidikan karena ruang terbuka hijau, ventilasi, dan kebersihan sangat mendukung proses belajar. Selanjutnya faktornya keterlibatan seluruh stakeholder. Pendidikan lingkungan akan efektif jika melibatkan siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Adapun tantangan yang harus kita hadapi dalam menerapkan hal tersebut yakni yang pertama yaitu keterbatasan fasilitas dan dana sekolah. Yang kedua, kurangnya integrasi PLH dalam kurikulum agama. Yang ketiga, pengetahuan tinggi tapi perilaku ekologis masih rendah. Yang keempat, yakni perubahan sosial dan digitalisasi yang menurun interaksi langsung dengan alam. Selanjutnya, terakhir yakni minimnya sinergi antara lembaga pendidikan dan juga masyarakat.
Adapun beberapa strategi dan rekomendasi untuk menghadapi beberapa situasi tersebut, yakni menyusun audit lingkungan sekolah dan rencana penghijauan. Yang kedua, integrasikan pembelajaran berbasis lingkungan dalam semua mata pelajaran. Yang ketiga, terapkan eksperimental learning seperti proyek, observasi lapangan, dan juga daur ulang. Yang keempat, yakni membentuk tim peduli lingkungan sekolah yang melibatkan guru dan juga siswa. Kembangkan sekolah sebagai laboratorium lingkungan Islami. Yang keenam, kampanyekan nilai-nilai keislaman tentang alam melalui poster, khutbah Jumat, dan kegiatan masjid sekolah. Yang ketujuh, bangun kemitraan dengan dinas lingkungan atau LSM dan universitas. Yang kedelapan, yakni gunakan pendekatan lokal wisdom, yakni seperti budaya gotong royong, sedekah sampah, dan juga konservasi berbasis pesantren. Demikian beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat untuk belajar, menginspirasi, dan menjadi bagian dari perubahan kecil yang berarti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.